Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2442 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai ayat 32. Di bawah perikop tanda Yunus. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang situasi pada saat itu yang disaksikan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana orang-orang banyak yang sudah mendengarkan firman Tuhan dari Sang Firman itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi mereka tidak hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang-orang Kristen sekarang ini yang mengaku mengikut Yesus, yang rajin ke gereja, tetapi masih hidup dalam dosa. Mereka tidak mau hidup dalam pertobatan. Makanya mereka rajin ibadah, tetapi dosa masih jalan terus mereka kerjakan, lakukan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, sama halnya yang terjadi pada saat itu. Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang yang berkerumun datang berbondong-bondong mengikut Yesus, mereka hanya ingin melihat tanda-tanda mujizat, sementara mereka tidak hidup dalam kebenaran firman. Mereka tidak hidup dalam pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang meminta tanda mujizat bahwa mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Tanda apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Tanda Nabi Yunus, saudara, kita tahu bahwa Yunus diutus ke Niniwe. Itu tanda Yunus yang pertama. Walaupun Yunus memang tidak segenap hati untuk pergi ke Niniwe karena kabar-kabar yang sudah dia dengar tentang Niniwe, bagaimana kehidupan orang-orang di Niniwe begitu jahat, bejat. Mereka itu hidup sangat-sangat berdosa, yang membuat Yunus berat hati untuk pergi ke Niniwe. Makanya dia hendak lari, pergi ke Tarsis. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Oleh karena kuasa Tuhan, pada saat perjalanannya menuju ke Tarsis, Tuhan izinkan terjadi angin badai yang hebat melanda kapal yang ditumpangi Yunus. Sehingga dalam kapal itu mereka sangat kewalahan menghadapi badai yang begitu hebat itu. Dan satu persatu barang mereka buang, tetapi kapal tetap terombang-ambing. Lalu mereka minta tanda. Siapa yang menjadi penyebab angin badai ini terjadi menimpa kapal yang mereka tumpangi? Dan mereka mengambil undi, saudara. Didapatilah Yunus sebagai penyebab angin badai yang menghantam kapal yang mereka tumpangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka mendapati bahwa Yunuslah penyebab angin topan, angin badai itu. Akhirnya mereka membuang Yunus ke laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh seizin Tuhan, datang ikan besar menelan Yunus, saudara. 3 hari dia ada di perut ikan. Di dalam perut ikan itu, Yunus bertobat dan dia berdoa. Dia cari Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara, selama 3 hari dia ada di dalam perut ikan. Kemudian oleh kuasa Tuhan, akhirnya ikan besar itu memuntahkan Yunus tepat di daerah Niniwe. Dan Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi memberitakan pesan Tuhan kepada Niniwe supaya Niniwe bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya, Yunus hanya berkata 8 kata, Niniwe bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat melihat di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 4. Apa kata Yunus kepada Niniwe? 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara mendengar 8 kata yang diucapkan Nabi Yunus, Niniwe yang bejat jahat bertobat. Amin. Haleluya. Saudara, itu tanda Yunus yang pertama. Yunus diutus ke Niniwe. Tanda Yunus yang kedua, Yunus menjadi tanda keselamatan bagi Niniwe. Niniwe yang tadinya jahat, Niniwe yang tadinya akan kena murka Tuhan, tapi karena pemberitaan Yunus, orang-orang Niniwe bertobat, saudara, sehingga mereka yang bertobat itu, mereka mendapat keselamatan. Yang ketiga, saudara, tanda Yunus, karena Yunus memberitakan kabar baik itu, Niniwe bertobat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada Injil Lukas 11 ayat 30. Perhatikan, saya bacakan buat kita sekalian. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Ayat 31, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat tadi di ayat 30. Demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Tuhan Yesus menjadi tanda bagi kita semua di angkatan yang jahat ini. Tanda yang pertama, saudara, Yesus diutus ke dalam dunia untuk misi menyelamatkan umat manusia. Amin. Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak agama di luar sana, ada banyak ajaran nabi-nabi di luar sana. Saudara yang mengatakan bahwa ikut mereka akan masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka katakan itu hanyalah ajakan-ajakan yang belum tentu menuju kepada
surga yang mereka katakan. Saudara, Yesus dia berasal dari surga dan dia datang ke dunia ini untuk memberikan kita kabar baik, jalan menuju surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada kebenaran, kepada hidup yang kekal itu. Amin. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kita kabar baik tentang jalan yang menuju kepada hidup yang kekal, yaitu jalan yang menuju surga. Oh haleluya. Makanya kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan percaya yang hanya mengaku-mengaku ajarannya menuju surga, tapi ternyata dia masih terkubur dalam tanah. Dia tidak pernah datang dari sana. Dia tidak pernah ke sana. Saudara, bagaimana dia mau menunjukkan jalan yang menuju surga kepada saudara? Saudara, semua agama mengakui bahwa saat ini Yesus ada di dalam surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ajaran agama mengakui bahwa Yesus akan datang di hari-hari terakhir. Amin. Di akhir zaman. Untuk apa? Untuk menjemput orang-orang percaya, saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Karena Yesus menjadi tanda buat kita semua. Tanda bahwa Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Tanda Yesus yang kedua, Yesus adalah tanda keselamatan dari Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah bentuk inisiatif Allah dalam bertindak untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena Allah melihat sejak manusia jatuh dalam dosa, ada jarak yang tidak dapat diseberangi oleh manusia. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan tidak ada yang dapat menghubungkan yang terputus itu. Manusia mencoba, berusaha untuk menyambungkan hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia, tapi selalu gagal. Manusia mencoba untuk beribadah, untuk sekolah tinggi, untuk selalu berbuat baik, tetapi selalu gagal. Dalam konteks perjanjian lama, manusia ketika mereka menyadari bahwa mereka berdosa, mereka datang ke bait suci, mereka datang menghadap para imam membawa korban sebagai pengganti dosa-dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah korban bakaran itu untuk penghapus dosa sudah dijalankan, mereka merasa mereka sudah bersih, saudara. Lalu mereka berbuat lagi dosa karena mereka tahu nanti kita berikan korban bakaran lagi untuk penghapus dosa. Itu terus yang mereka lakukan. Makanya Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk datang ke dunia ini menjadi korban keselamatan untuk semua umat manusia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, dia mati untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa kita telah ditebus, dibayar mahal oleh kematian Yesus. Saudara, Tuhan Yesus pada hari yang ketiga setelah kematiannya dia bangkit. Amin. Dia bangkit menandakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena tidak ada manusia yang berkata, nanti saya mati lalu 3 hari lagi saya akan bangkit. Selain Yesus, tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan bahwa Yesus layak kita percaya. Karena apa yang dia katakan itu terjadi. Dia bangkit dari kematian, itu membuktikan bahwa dia menang atas maut.
Dan saudara dan saya yang percaya kepadanya juga akan menang atas maut. Amin. Kita akan memperoleh hidup yang kekal sama seperti Yesus. Kita akan bangkit dan memperoleh hidup yang kekal, menikmati hadirat surga selama-lamanya. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjadi tanda keselamatan dari Allah dalam angkatan ini. Haleluya. Yang ketiga, saudara, tanda seseorang ada Yesus dalam kehidupannya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia selalu datang kepada Yesus. Dia hidup dalam pertobatan. Dan dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang ratu dari selatan, saudara. Ini menunjuk kepada Seba karena bicara di sana juga ada Salomo. Saudara, kita tahu bahwa Ratu Seba ini dari Afrika, dia menuju ke Yerusalem hanya untuk mendengarkan hikmat dari Raja Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau konsep keselamatan pada zaman PL, keselamatan itu kan hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Makanya orang yang mau selamat, bangsa yang mau selamat, mereka harus menggabungkan diri dengan bangsa Israel. Mereka harus mensupport bangsa Israel, mendukung bangsa Israel menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Maka mereka yang mensupport, mereka yang mendukung, mereka yang mendoakan, mereka menggabungkan diri dengan bangsa Israel, mereka selamat. Itu konsep keselamatan pada zaman PL. Nah, Ratu Seba ini adalah orang Afrika yang datang jauh-jauh ke Yerusalem hanya untuk mendengarkan hikmat supaya dia bisa selamat. Perhatikan ayat 31, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yesus lebih daripada Salomo. Yesus lebih daripada Yunus. Yesus lebih daripada Musa. Yesus lebih daripada Elia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, maka kita akan binasa. Oleh karena itu, saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara ditegur, bertobatlah. Saudara, kemarin kita belajar, kalau kita masih bisa mendengarkan teguran firman, bersyukurlah saudara. Karena Tuhan masih mengasihi saudara. Tuhan masih berfirman buat saudara, supaya saudara melakukan kebenaran firman. Amin. Jadi bersyukurlah saudara kalau saudara masih mendengarkan teguran firman Tuhan ini, yang memerintahkan kepada kita bertobat supaya saudara selamat. Amin. Walaupun mungkin saudara sudah melayani Tuhan, sudah aktif ke gereja, tapi kalau saudara masih belum bertobat, saudara masih selingkuh, saudara masih punya simpanan, saudara masih pakai narkoba, saudara masih terikat dengan judi, saudara masih melakukan dosa tipu sana tipu sini, saudara kemudian saudara meninggal, saudara tetap mati binasa. Karena apa saudara? Karena saudara tidak hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin penting dari kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang bertobat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat sebelum saudara berobat. Bertobatlah supaya apa? Saudara selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tanda Yunus. Yunus diutus ke Niniwe. Yunus menjadi tanda keselamatan bagi Niniwe. Karena Yunus, Niniwe bertobat. Itu tanda Yunus. Tanda anak manusia atau Yesus Kristus. Yesus diutus ke dalam dunia. Kalau Yunus hanya untuk Niniwe, Yesus untuk dunia ini. Yang kedua, Yesus adalah tanda keselamatan dari Allah. Dia datang ke dalam dunia ini untuk misi Allah atau missio Dei, untuk menyelamatkan umat manusia.
Yang ketiga, kita belajar Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang ada di dunia ini. Selain Yesus, tidak ada keselamatan. Jadi tanda seorang ada Yesus dalam dirinya, dia pasti datang kepada Tuhan Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia bertobat, dia percaya kepada Yesus, pasti selamat. Amin. Pastikan saudara adalah orang-orang yang merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan pertobatan. Supaya apa? Supaya saudara menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.